Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Ratna Ernawati ya. Bu Ratna Ernawati, PKP Angkatan 7, SDM Ramu Kedali 2. SDM Ramu Kedali 2. Alhamdulillah hari ini Rabu 23 November 2022 jam 10 lebih 17 menit kita bisa ketemu di kelasnya nyaman. Saya ingin memastikan dulu Bu Rati, apa kabar Bu Ratna, apa kabar Bu? Alhamdulillah Pak, sehat tapi agak belum. Anu ya, batuk gitu ya, atau gimana? Iya Pak, batuk. Apa namanya? Kan tiap hari kehujanan kalau pulang ke sekolah. Karena jarak rumah dengan sekolahnya jauh? Iya, jarak rumah ke sekolah itu sekitar 23 km. Tiap hari? Tiap hari PP. Dan setiap hari di sini masih hujan, soalnya di sini dataran tinggi. Iya. Bisa dipastikan tiap hari kehujanan? Pasti Pak. Terutama pulangnya Bu? Terutama pulangnya Pak. Kalau misalnya pagi kan jarang hujan, tapi sering juga. Cuma kalau pulang itu curah hujan di sini sama di sana nggak sama Pak. Kadang di sini hujan, di sana terang, ya. Kedung Jajang terus lagi, Sukodono terang langsung Lumajang. Iya. Pakai mantel Bu? Pakai mantel Pak, tapi sering lupa. Lupa itu tidak dibawa? Iya, soalnya pulangnya kemarin pakai mantel, terus berangkat lupa masuk. Lupa masuk, mantelnya sudah basah karena kemarin wis dicatono wis tidak. Iya. Sampai saya di koperasi sudah beli 3 mantel. Karena saking lupa tidak bisa pulang. Iya, sampai petugas koperasinya tanya, loh, kemarin beli kok beli lagi, marah lupa, Mbak. Itu jaga kesehatan berarti Bu ya. Iya, Pak. Jaga kesehatan, jadi sebentar lagi kan loka karya 1. Iya. Iya, nanti kalau dulu nanti sakit. Kalau puskes kita akan ada loka karya 1. Tapi semoga kalaupun kurang fit ya, kita tidak sehat, kurang fit batuk itu semoga tidak mengganggu aktivitas lanjutnya di sekolah. Tetap lancar aja, perhatinya anak-anak. Iya. Nggak ada masalah ya. Nggak apa-apa Pak, tapi ya tentu saya pakai masker tapi menular ke anak-anak. Betul. Oke. Jadi juga menjaga diri dan orang lain. Terima kasih Bu Ratna. Hari ini ada 4 fokus pembagian Bu, sesuai dengan yang disampaikan kemarin. Yang pertama kita akan diskusi nanti. Saya ingin tahu diskusi belajar daring dengan teman-teman di ruang virtual dan kapasitas virtual. Gimana sih kita diskusi ini? Tantangan, hambatan, atau kesenangan belajar daring atau apa nanti pandangan ceritanya. Kemudian yang kedua refleksi tentang perubahan kelas panjenengan, perubahannya sesuai dengan yang dipikirkan nanti pandangan ceritanya. Ada perubahan nih 1 bulan belakang ya, 1 bulan yang sudah berlalu. Kemudian diskusi untuk digital, dan terakhir nanti kita akan memperkuat posisi diri sebagai calon peserta. Saya ingin tahu Bu, ini kan sudah sebulan berjalan belajar daring. Banyaknya punya dokumen apa saja yang bisa Pak ya Pak, kemarin kan tanya yang masalah loka karya 1 itu Pak. Ini untuk kegiatan ya? Iya, ini yang apa nih? Ini yang pengembangan RPP Pak. Kebetulan kemarin di sini kan mau ada sosialisasi masalah PMM itu Pak, buat dapat sertifikat. Platform Merdeka Mengajar. Iya. Kemudian saya manfaatkan untuk memberikan ke teman-teman pembuatan RPP yang betul sama pembuatan. Ini ada videonya kayaknya ini. Ada Pak. Ada. Ini screenshot dari video. Iya. Ada videonya tapi ya. Ada. Nanti bisa kita sosialisasi Pak Bulan. Ini pesertanya sinten Bu? Pesertanya guru sini saja. Rekan sejawat. Iya. Kalau ini pembelajaran di kelas. Pembelajaran inklusif ini sebenarnya Pak. Kekurangan saya belum menyampaikan ke wali muridnya. Cuma ini memang anaknya sedikit Pak, berbeda dengan temennya. Butuh perhatian. Iya, butuh perhatian khusus. Berapa anak Bu? Di kelas saya kebetulan 1 anak, matul 5. Ini yang paguyuban Pak. Sebenarnya mendatangkan wali murid. Iya, sebenarnya paguyubannya sudah terbentuk di awal pembelajaran kemarin sih Pak. Nah, dokumentasinya ini apa nih? Oh, data paguyuban. Ini fungsinya. Kalau ini yang penerapan. Oh, ini dokumennya sudah lengkap ya. Yang ini kurikulum PT saya. Ini yang kemarin. Iya. Yang ini refleksi. Dokumennya. Absensinya juga sudah. Iya. Kemudian
Eh, saya ingin tahu, bukan dengan minta tolong diceritakan yang sudah berjalan di sekolah ini apa sih yang sesuai dengan selaras dengan apa pemikiran atau filosofi keadilan, apa sih yang sudah berjalan dan bagus di kelas dengan tentang. Sebenarnya kalau misalnya pembelajarannya menurut saya sudah bagus ya Pak, anak-anak juga sudah aktif. Cuma kemarin setelah saya belajar tentang filosofi pendidikan itu kan ternyata kita itu lebih banyak menuntunnya, padahal selama ini saya menuntut Pak. Wah, berarti selama ini anak-anak dituntut kon nggak ngerjain. Iya Pak, asik. Kadang juga kalau misalnya anak-anak nggak mengerjakan PR, saya kirimkan di grup minta tolong untuk diberikan pembelajaran lebih lanjut di rumah Pak. Itu di grup apa ya? Di grup kelas Pak. Gak ada orang tua. Iya. Iya, biar orang tuanya tahu kalau anaknya nggak mengerjakan. Kemudian saya juga menuntut anak-anak nilainya supaya bagus Pak. Soalnya selama ini kan yang ada di pemikiran orang tua itu kalau anak nilainya bagus itu berarti pintar Pak. Kemudian mereka pasti setiap menerima rapot yang dituntut itu masalah rankingan. Karena aku mau ranking sih. Iya. Gitu Pak. Setelah itu saya nyoba melakukan perubahan Pak. Kemarin kalau misalnya berarti dampaknya belajar daring diterapkan di kelas ada perubahan. Iya. Apa perubahan? Yang pertama, anak-anak sekarang sudah bisa masalah telepon. Kemarin untuk absensi yang kemarin belajar daring itu Pak, anak-anak saya coba ajarkan masalah absensi melalui telepon. Memang semuanya tidak semua masuk Pak karena terkendala jaringan, kemudian terkendala HP. Kemudian yang kedua, anak-anak bisa belajar menggunakan kuis. Tapi masih tahap awal sih Pak, soalnya itu tadi terkendala itu. Kemudian pembelajaran anak-anak sekarang sepertinya saya merasa lebih dekat Pak. Dengan anak-anak. Karena itu sepertinya mereka membutuhkan saya. Kalau saya bukan menuntut lagi tapi menuntut. Enggak Pak, kalau saya tidak datang itu mereka merasa kecewa. Nyari. Iya. Mana sih berat nanya? Iya Pak. Kemudian yang paling saya rasakan itu anak-anak malah memberikan saya makanan. Wah, ini luar biasa ini. Saya juga kaget Pak. Itu beli makanan gimana itu? Di luar sini Pak. Bisa beli itu gimana itu ceritanya? Waktu itu kan saya beli apa kamu beli mie ayam Bu. Kemudian saya bilang belikan ya Pak Bu Ratna. Habis Bu gitu Pak. Oh ya udah enggak apa-apa. Ternyata besoknya setelah saya di kelas tiba-tiba anak ngasih saya mie ayam Pak. Bu ini mie ayam. Loh siapa yang beli? Saya Bu. Loh kenapa? Buat Bu Ratna. Loh berapa? Nggak usah sudah Bu bilang gitu. Waktu saya jalan-jalan juga gitu Pak. Kalau misalnya guru BJK-nya kan nggak ada. Jadi saya juga merangkap sebagai guru BJK kan. Ini multi talent. Iya. Berarti ngajarin olahraga juga kan? Iya. Oke. Kemudian kalau misalnya lagi jenuh itu anak-anak saya ajak keluar dulu Pak, melihat lingkungan alam. Ketika di sana, yang jelas saya kan bertemu dengan wali murid nih Pak. Nah, wali murid itu ternyata sama saya juga hati nih Pak. Memperhatikan ya. Iya, jadi ketika respect lah. Iya, respect. Jadi ketika saya mengajak anak-anak istirahat, malah saya dikasih makanan, dikasih minuman, dibelikan Pak. Iya. Didatangi saya. Didatangi saya Pak. Bu ini buat Bu Ratna bilang. Saya juga merasa gimana ya. Ternyata saya memberikan pembelajaran anak itu memang dari wali-walinya Pak dari orang tua juga. Jadi kalau selama ini menuntut, sekarang sudah menuntut. Pembelajaran itu sudah mulai berkembang. Iya. Itu selaras ya Bu dengan yang panjenengan pelajari di ruang virtual bersama. Dan manfaatnya terasa banget. Terasa. Kalau saya datang gitu anak-anak bukan hanya di kelas saya coba mulai kelas 5 sampai kelas 6 saya baru datang meletakkan sepeda, anak-anak sudah datang nih salaman semua. Tas saya dibawakan. Rasanya gimana begitu tuh? Saya merasa senang Pak, saya merasa terharu. Iya, soalnya saya dulu waktu SD ada salah satu guru favorit saya Pak, kalau datang gitu saya merasa harus jadi yang nomor 1, datang salaman bolak-balik saya bawakan tasnya, kebanggaan tersendiri. Masih ingat waktu itu ya? Masih ingat Pak. Ya. Jadi kalau anak-anak gitu ke saya bisa merasakan apa yang dirasakan guru saya waktu dulu. Itu. Iya. Senang Iya. Dan itu dilakukan anak-anak setelah ada perubahan mindset ya dalam diri panjenengan, perubahan pembelajaran yang
awalnya menuntut kemudian menuntun. Anak-anak juga respect kan? Iya Pak, iya. Juga respect. Iya. Ayah, panjangan rasakan senang, bangga. Saya merasa senang Pak, merasa bangga, merasa terharu. Ternyata apa yang saya berikan itu ada imbal balik dari anak-anak. Jadi bukan bukan saya saja yang memberikan, tapi anak-anak juga memberikan ke saya. Saya apresiasi sekali Bu. Jadi yang panjenengan lakukan terutama pembelajaran yang berpihak pada murid, memberikan kesempatan yang sama, kemudian tidak lagi menuntut tapi menuntun. Iya, itu Pak. Yang paling dasar dari aktivitas pembelajaran yang panjenengan lakukan. Sekali lagi saya apresiasi, semoga ke depan akan semakin baik lagi. Amin, terima kasih. Jadi bukan hanya anak yang merasakan manfaat, tapi ternyata apa yang saya lakukan juga kembali pada diri saya. Iya Pak. Olahraga, Bu, ini Bu minum Bu. Itu kan luar biasa Bu. Iya. Sederhana sebenarnya, iya. Tapi kita merasa saya diperhatikan ya sama orang tua ya gitu ya. Iya. Soalnya di sini sama di sana beda Pak. Di sana itu di mana? Di sekolah lama saya. Di sekolah lama mungkin karena saya di sini juga orang jauh ya Pak. Oke. Kalau di sana kan ada guru PJOK-nya. Jadi kalau misalnya saya berkunjung gitu ya sama sopannya, cuma lebih kerasa di sini aja sih Pak, karena saya orang luar mungkin. Jadi orang mungkin panjenengan selain merasa senang, nyaman, juga terharu karena perhatian dari wali. Dari wali pada saya yang orang jauh ini ternyata luar biasa. Apalagi kalau sini ada acara apa gitu mesti bawa ke sekolah Pak. Kalau misalnya di kelas saya kemarin mbaknya itu kan jualan es kopior. Itu setiap momen tertentu biasanya bawa satu termos gitu Pak, bawa ke sekolah. Dibawa ke sekolah. Iya, dibagikan. Kadang saya dibawain pete gitu Pak. Kalau pete ya Iya. Di sini kan terkenal petenya Pak. Berarti dari iklim itu panjenengan menilai ada nggak sih apa itu merupakan bagian dukungan orang tua, dukungan sekolah pada panjenengan atau seperti apa? Mereka mendukung? Iya. Mendukung banget? Iya. Mendukung banget. Apalagi kalau misalnya kemarin mau ada lomba Sekarsari itu Pak ya. Oh, yang dari kabupaten ya? Iya, ada lomba Sekarsari saya juga menggerakkan dari Paguyuban untuk menghias kelas karena supaya kelasnya menarik gitu. Saya juga mereka datang mau dan menghias kelas bersama-sama. Sayangnya tidak saya dokumentasikan. Nah itu akan menjadi bahan refleksi yang bagus sebenarnya. Ini keterlibatan wali murid bagus ya. Nggak ada dokumentasi sama sekali. Ya. Saya menyadari dokumentasi penting itu setelah dari Pampis yang membahas masalah lokakarya kemarin itu banyak masalah harus ada tindak lanjutnya. Portofolio. Iya. Itu baru kerasa ya. Baru kerasa bahwa selama ini yang saya lakukan sebenarnya sudah banyak tapi tidak ada dokumentasinya. Setelah ikut CPD ini saya malah sering dokumentasi. Kenapa kok dokumentasi itu penting selain dokumen pribadi? Bisa jadi yang panjenengan tampilkan menginspirasi orang lain. Karena bisa ya ternyata mengumpulkan banyak orang. Karena menggerakkan wali bisa. Itu kan dilihat videonya orang-orang kan sedikit banyak saya terinspirasi. Kemudian setelah itu mereka akan bertanya, "Yo apa sih Bu cara ngumpul wali murid Bu?" Itu kan jadi ladang kita, amal kita kan. Tapi sejauh ini selain orang tua, sekolah juga mendukung. Sekolah sangat mendukung, terutama dari kepala sekolah. Kemarin juga saya Pak Diko ya. Kemarin saya ajak omongan sama Kuratif itu sangat mendukung. Saya sama Kuratif menjadi guru penggerak pertama di Ranioso ini. Berarti angkatan 5 enggak ada? Enggak ada. Baru saya sama berarti nanti ilmunya akan dicari bersama adik-adik kelasnya. Banyak sekali yang saya dapatkan Pak, mulai dari yang tidak bisa buat video bisa lah, meskipun hubungannya itu proses lah. Iya. Tapi intinya sekolah mendukung banget Bu. Sekolah mendukung Pak, rekan sejawat juga mendukung. Kadang saya juga melakukan konsultasi dengan rekan sejawat yang harus saya lakukan apa ya gitu Pak. Kalau misalnya antara pembelajaran, kadang kan antara pembelajaran dengan kegiatan saya kan bentrok nih Pak. Itu saya bisa minta tolong sama rekan sejawat solusinya. Sangat mendukung Pak, teman-teman sangat baik. Siswa juga begitu? Siswa juga begitu Pak. Kalau misalnya saya tinggal pun, saya kasih tugas, tadi kita sudah buat kesepakatan kelas gitu Pak. Ingat kesepakatan kelas kamu yang buat, saya bilang itu kamu harus memahami. Iya Bu. Dan anak-anak konsekuen dengan
Berarti wah ini manfaatnya ikut CGP banyak ya. Iya, sosok kita sebagai guru itu juga sangat berpengaruh sebenarnya kita mengajar lingkungan kita, gaya bicara kita gitu. Itu juga, iya itu juga pengaruh. Kemudian kedekatan kita sama anak-anak itu juga sangat luar biasa. Artinya perubahan frontal kalau saya menyebut dari yang awalnya penuntut menjadi menuntut itu panjangnya betul-betul rasakan. Iya, soalnya kita kan pembelajarannya kalau kemarin saya kan sebentar Pak, ayo mengerjakan ini semua mengerjakan. Buka halaman 16 Pak, kerjakan. Iya. Kalau sekarang enggak kan Pak, kalau sekarang saya lebih ke pembagian kelompok dulu saya. Pendidikan yang memerdekakan lah, yang berpihak pada murid. Iya, saya bagikan kelompok dulu kalau saya Pak. Saya lihat kemampuannya anak-anak, kayak belajarnya gimana. Iya, kalau misalnya saya jadikan satu, ya itu hasilnya betul. Tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Dan waktu pembelajaran awal itu Pak, penggunaannya speaking itu sangat penting Pak. Oke. Panjenengan rasakan itu? Rasakan sekali. Gimana Bu? Kalau misalnya dulu kan saya datang, assalamualaikum, salam, doa. Wes, ayo belajar. Iya. Wes, bukan halaman sekian Pak. Iya Pak, kalau sekarang kan. Sekarang gimana? Kalau sekarang kan saya melakukan speaking dulu sebelum pembelajaran. Jadi otaknya anak-anak kan fresh Pak. Dan anak-anak senang itu. Senang sekali Pak. Wah. Semangat sekali Pak. Oke. Jadi manfaat dari speaking yang panjenengan rasakan betul-betul dirasakan dalam kelas. Iya. Dan itu bagian dari perubahan. Iya. Awalnya enggak speaking. Cuma tepuk semangat, kadang tepuk PPK dulu kan Mas. Sekarang tepuk pelajarannya silang, siswa saya bisa. Dan kemudian saya akhirnya butuh kreasi penuh. Ada referensi apa nih? Besok speaking apa lagi? Cari berarti itu ya? Cari Pak. Dan anak-anak senang itu? Senang Pak. Anak-anak itu kan tipenya mudah bosan Pak. Jadi memang butuh terobosan baru, harus ganti-ganti gitu Pak. Jadi tidak tetap seperti itu. Sehingga secara tidak langsung memaksa kita untuk terus belajar. Kisah apa yang mana ya? Masuk tepuk mana tuh kisah apa ya? Panjenengan merasakan itu? Merasakan. Akhirnya dipaksa, nyari ini. Iya. Harus cari ini. Iya. Mau nggak mau saya harus gitu Pak. Ternyata selama ini, apalagi setelah saya kenal dengan teman-teman CGP Angkatan 7 Pak, saya dulu merasa, bukannya sombong ya Pak. Saya dulu merasa saya itu bisa. Saya bisa IT. Aku loh iso. Ternyata setelah saya ikut CGP, saya masih berada jauh di atas. Baru kerasa Pak. Kayak kemarin yang Kang Is bilang masalah kognitif itu baru buat saya Pak. Inovasi pembelajaran teman-teman itu juga baru buat saya. Sehingga dengan begitu panjenengan merasa saya harus banyak belajar. Iya, ternyata saya banyak kurangnya. Baru refleksi Bu. Iya. Emang butuh proses Bu, wajar ya kalau orang merasa ini sudah saya biasa ini di lingkungan kita, sejawat terutama kita merasa itu sudah biasa. Ya manusiawi mungkin. Sehingga ketika berkolaborasi ketemu dengan orang lain, kok latihan itu ya itu baru kita sadar. Iya. Merasa begitu? Iya, ternyata saya masih jauh loh Pak. Banyak yang tidak saya tahu dan tidak saya bisa. Dan manfaatnya ini banyak banget buat saya. Sehingga harus bisa ya. Iya, kalau nggak mau saya harus belajar Pak. Saya juga kan tidak mau tertinggal dari teman-teman Pak. Bahwa teknologi itu penting memang Pak. Buat saya dan buat pembelajaran saya. Tapi kesadarannya sudah mulai tumbuh. Kalau belajar dari Bu, ini kan sudah dilalui 1 bulan bersama fasilitator ya? Iya. Pak Amari. Ada enggak Bu bayangan panjenengan di awal-awal belajar dari Bu? Saya khawatir begini, kekhawatiran itu terjadi enggak ya? Iya. Terjadi. Apa misalnya? Saya takut saya tidak bisa mengikuti kegiatan. Saya takut tidak bisa berkolaborasi dengan teman-teman baru. Apalagi bukan itu terjadi di awal-awal atau terjadi seterusnya? Terjadi di awal-awal ya Pak. Kemudian saya takut saya tidak bisa mengimplementasikan apa yang saya dapat. Itu yang paling saya takutkan. Terjadi di awal-awal. Setelah itu ternyata dengan mengenal teman-teman bukan seperti anak sekolahan ya Pak yang diambil sendiri ilmunya. Ternyata dibagikan. Iya. Berarti kekhawatiran itu hanya terjadi sebentar saja. Iya. Apalagi ketika saya masuk
diskusi yang dibagi kelompok Kelompok. itu Pak. Nah kebetulan teman-teman saya kan dari SMP, Pak Roko, Pak Udi, sama Bu Alfia. Cuma nyaman saya berkolaborasi dengan mereka. pertama enggak Pak. Oh, Buminder aku ke SDDW ya. Iya. terus. Ternyata pada waktu melakukan diskusi pertama itu Pak. Diskusi daring ya. Iya, gitu. saya akui memang Pak. Untuk guru SMP sama SMA itu tingkat pemikirannya tinggi daripada Panjenengan saya. satu kelompok sama siapa? Pak Dedi sama Bu Alfia. Oh, Pak Dedi SMK ya. Iya. Terus. Ternyata ketakutan saya itu salah Pak. Mereka mau mengajak saya untuk berkolaborasi. Khawatirnya gimana? Khawatirnya awalnya gimana? Saya takut tidak bisa mengikuti pemikirannya Aku saya. ditinggal ini. Aduh, kok SMP SMA saya aku ditinggal lagi. Iya Pak, saya takut pemikiran saya itu tidak nyambung dengan Pak. Pak nyantol. Iya, seperti kekhawatirannya seperti iya. itu. Setelah nyatanya dalam kelompok, ternyata enggak Pak. Ternyata teman-teman saya itu malah mendukung saya, dan saya juga diajak untuk berkomunikasi, bukan saya diidentifikasikan sebagai presiden, bukan Pak. Ternyata teman-teman saya itu memang satu kelompok yang hebat Pak. Akhirnya anggapan dan kekhawatiran itu tidak Apa yang panjenengan rasakan setelah tahu seperti itu, Bu? Saya sering berkomunikasi Pak dengan Pak Dedi, dengan siapa Pak Roko, Bu Alfia, dan saya sering sharing tugas Pak. Pak saya nggak bisa ini Pak, gimana ini? Oh ini diginikan Bu. Mereka memberi sharing ya, dengan mereka mau membagikan pengetahuannya. Iya, jadi saya akhirnya tidak merasa sendiri. Gitu. Saya SD sendiri nih, khawatiran seperti itu wajar lah menurut saya. Ternyata setelah berkolaborasi dalam satu kelompok itu tidak terjadi. Dan panjenengan nyaman. Enggak Pak. Nyaman. Apalagi setelah di kelompok kedua, chemistry kita sudah nyambung. Iya, sudah. Ketemu lagi, ayo sekolah gitu ya. Iya, dan itu nyaman Bu ya. Nyaman sekali. Akhirnya kolaborasi dengan mereka berjalan lancar. Kekhawatiran itu ternyata tidak terjadi. Dan yang paling saya rasakan juga, saya bisa mengadopsi pemikiran-pemikiran mereka yang menurut saya bisa diimplementasikan di sekolah saya. Dan itu panjenengan tiru, kemudian modifikasi, diterapkan di sekolah. Iya. Akhirnya kita juga tidak hanya belajar dari internet, dari YouTube, dari apa, tetapi juga dari teman. Panjenengan merasakan itu? Merasakan sekali Pak. Ternyata berkolaborasi dengan teman-teman yang berbeda jurusan dengan saya. Berbeda tingkat. Iya, berbeda tingkat. Sekolah. Itu ternyata memang mempengaruhi ke saya Pak. Jadi apa yang mereka programkan itu memang sesuatu hal yang belum pernah saya programkan di sekolah saya. Dan itu bisa panjenengan tiru? Sebagian Pak, tidak semua. Maksudnya panjenengan bisa belajar dari mereka. Iya Pak. Ini kayaknya enak ini di sekolah saya. Iya, akhirnya kayaknya gitu. Akhirnya juga banyak belajar dari mereka. Iya. Dan itu yang saya sampaikan di awal itu ladang bagi kita. Dokumentasi yang sederhana dalam bentuk video menghadirkan orang tua, menghadirkan paguyuban ke sekolah, panjenengan dokumentasi, share di YouTube, di TikTok. Orang sedikit banyak pasti seperti panjenengan terinspirasi. Aku suruh berat nangin ya. Tak niru kan? Iya, itu ladang bagi kita. Tidak pernah saya. Iya. Itu ladang. Nah kalau itu kan kekhawatiran ya, ternyata tidak ada kekhawatiran. Kalau harapan panjenengan di awal program itu berharap bagaimana, ada harapan itu yang terjadi setelah 1 bulan? Harapan saya jadi guru itu kemarin awalnya saya takut Pak jadi guru. Malah takut ya? Iya Pak, takut. Lihat teman saya ini khawatir lagi berarti. Iya, lihat teman angkatan 5 kok kayak sulit banget tugasnya begitu. Ternyata setelah saya menjalani apa yang saya khawatirkan, saya takutkan, itu ternyata kan tidak terjadi Pak. Tidak seperti yang diperlukan. Iya, dan akhirnya saya menemukan sebuah harapan kalau saya setelah menjadi guru penggerak, saya harus melakukan perubahan pertama kali di kelas saya. Dan harapan itu terjadi, meskipun masih bertahap. Sederhana lah, dari yang perubahan yang paling mendasar sampai nanti step by step akan apapun misalkan perubahan yang paling sederhana yang selain yang panjenengan ceritakan bukan menuntut tapi menuntun. Berarti anak-anak kan bukan datang rebutan salaman, awalnya diajukan misalnya, sekarang malah dicari-cari. Berarti kamu udah masuk sih? Enggak. Itu panjenengan rasakan? Iya. Kalau perubahan yang jelas-jelas itu pada waktu kegiatan pembelajaran Pak. Kalau misalnya waktu pembelajaran biasanya anak-anak lesu cuma dengarkan saya bunyi,
Ya lebih banyak ceramahnya kan Pak. Kalau misalnya sebagai guru, ternyata setelah saya melakukan pembelajaran dengan menggunakan media ICT, mencari video pembelajaran yang sesuai, itu ternyata memang pembelajarannya lebih berbeda, lebih semangat, ya anak-anak lebih bisa percaya diri untuk melakukan diskusi dan mempresentasikan hasilnya. Ternyata mereka bisa loh Pak, tidak diem aja. Berarti potensi mereka sudah mulai tumbuh seiring dengan perubahan metode yang banyak. Iya, metode pembelajaran Pak. Dan itu panjenengan merasakan. Iya Pak. Merasakan. Iya. Ini ceramah dari jam pertama sampai pulang habis ini caranya. Sekarang jadi fasilitator menggerakkan anak-anak. Iya. Itu beda Bu ya rasanya. Berbeda. Dan yang paling saya rasakan juga anak-anak yang selama ini saya anggap tidak mampu Pak. Saya anggap tidak mampu, ternyata mereka bisa Pak. Yang saya di luar ekspektasi berarti. Iya. Loh kok bisa ya? Enggak Pak. Pemikirannya gitu. Padahal anaknya selama ini pendiam. Saya lihat anaknya biasa-biasa saja. Ternyata anaknya itu lebih percaya diri. Kemudian ketika di depan orang atau di depan masyarakat, anaknya mau Pak berada di depan itu mau. Dan itu yang saya rasakan bahwa setiap anak itu memang harus kita gali potensinya Pak. Saya awalnya menganggap ini pendiam dan tidak bisa. Iya. Setelah melalui perubahan filosofi cara mengajar, kaget. Iya. Loh, kok bisa ya? Oke. Dan itu terjadi di kelas panjenengan? Iya Pak. Terjadi. Nah, kemudian anak diberi kepercayaan seperti itu, kira-kira panjenengan melihat mereka seperti apa? Semakin pede? Iya. Mereka semakin percaya diri menunjukkan kemampuannya. Ya, menunjukkan kompetensi. Iya. Kemarin seperti contohnya itu tadi Pak ada dokumentasinya. Seperti murid saya Linda itu anaknya pendiam, ternyata kemarin ketika ada kegiatan di Balai Desa, bareng-bareng ke sana. Pada waktu yang magang di desa itu Pak, KKN ya Pak. Itu pada waktu memberikan sebuah pertanyaan dan permintaan anak-anak menyanyikan lagu dari siswa saya yang pendiam tadi, ternyata dia yang muncul terlebih dahulu. Padahal ini pendiam banget. Iya, yang pintar malah tidak berani maju sementara Pak. Saya tanya kenapa? Iya Bu, tunggu teman dulu baru saya mau maju. Ternyata itu Pak perbedaannya. Jadi setiap anak memang punya karakter yang berbeda ya Pak. Dan itu sudah panjenengan gali dan buktikan. Iya. Rasa banget ada perubahan. Iya. Ke depan Bu, ada enggak ya harapan-harapan baru yang panjenengan ingin sematkan? Kalau kemarin harapannya ya ingin baca, guru penggerak, kekhawatirannya begini tidak terjadi, banyak baca. Ke depan kan masih ada beberapa bulan. Harapan-harapan baru apa kira-kira? Kalau harapan baru saya sih Pak, saya ingin anak-anak itu lebih bisa menunjukkan potensinya. Menggali potensi anak. Iya. Kemudian saya ingin anak-anak lebih percaya diri Pak. Menumbuhkan rasa percaya. Iya, soalnya percaya diri itu salah satu hal yang sulit sebenarnya. Modal kuat ya. Iya, kalau misalnya anak-anak tidak percaya diri, segala sesuatunya akhirnya tidak berjalan Pak. Seperti itu. Kemudian saya ingin melakukan perubahan pembelajaran lagi dengan menggunakan media-media baru. Harapan saya seperti itu Pak. Selama ini berarti rasa percaya diri anak-anak Anda bagaimana? Tadi Pak, seperti yang saya bilang, tidak semua anak kan sama Pak. Sebagian anak di kelas saya itu ada yang percaya diri, ada yang memang biasa saja Pak ya, diem. Ya wis gak apa-apa kan wis. Iya, ada yang seperti itu Pak. Dan anak-anak itu makanya saya tadi bilang sama Pak Muiz, setelah melakukan perubahan pembelajaran ternyata tadi anak-anak saya yang diem itu muncul. Mulai muncul seperti itu Pak. Meskipun masih ada beberapa anak yang masih belum bisa. Itu membutuhkan kreativitas kita ya. Jadi ya memang butuh waktu yang lama Bu ya. Jadi pelan-pelan nanti harapan-harapan baru itu menumbuhkan rasa pede terutama. Kemudian dengan ragam media pembelajaran yang baru bagi anak-anak sehingga pembelajarannya menyenangkan. Itu bisa dilakukan pelan-pelan. Apa Bu? Untuk melakukan itu kan mesti butuh sharing ya. Sharing dengan teman-teman. Saya ingin begini. Kalau panjenengan merasa sudah mulai sadar ini kalau dokumentasi itu penting, terpenting lagi adalah jangan sungkan untuk berkolaborasi atau berbagi dokumentasi dengan orang lain sehingga kita bisa mendapatkan masukan. Pernah panjenengan dapat masukan dari orang lain? Pernah ya, diberi masukan. Coba begini. Itu bagian bagian dari mewujudkan harapan-harapan kita. Kan senang Bu panjenengan tadi cerita. Bulan datang,
kok berenang udah masuk sih? Iya. Anak-anak kan Iya. itu ada perasaan Iya, merasa dibutuhkan. merasa saya. dibutuhkan. Iya. Dirindukan oleh Iya, anak-anak. dirindukan anak-anak. Panjenengan kalau tidak masuk misalkan di anak, kepikiran nggak ya ke kelas? Kepikiran. Kepikiran ya? Kepikiran sekali. Malah saya sering memberikan informasi di grup Pak. Kurang nggak masuk anak-anak ini. Malah kemarin saya tanya ada yang pribadi japri ke saya nggak masuk selama 2 hari Pak, ada kegiatan kan di luar. Anak-anak sama saya, Bu kapan masuk? Kenapa kangen Bu Ratna ya? Iya Bu, sama Bu Ratna juga. Sulit loh Pak antara guru dengan siswa seperti itu Pak. Betul Bu. Iya. Jadi ini sudah mulai terbangun chemistry ya. Iya Pak, penting. Wah, mana masuk sih? Iya. Bu, mana Bu sampai ditanya. Iya. Nah, ini kan pembelajaran daringnya sudah berlalu 1 bulan. Dukungan sekolah sama panjenengan dalam pembelajaran daring seperti apa? Kalau misalnya dukungan kelas. Yang kemarin belajar dengan fasilitator ya, kegiatan penggerak itu loh. Kan belajarnya daring kan? Iya. Apa dukungan sekolah? Waktu saya daring. Waktu daring. Itu Pak disediakan sarana sama prasarananya. Saya bebas menggunakan wifi di sekolah. Saya bebas menggunakan kelas yang kosong. Kemudian ketika saya melakukan aksi nyata, aksi nyata teman-teman juga mendukung, misalnya melakukan rekaman, misalnya gitu Pak. Jadi saya rekaman itu juga membutuhkan rekan saya. Dibantu Pak. Dibantu. Kemudian. Berarti rekan sejawat mendukung ya? Oh sangat mendukung. Sangat kepala sekolah? Sangat mendukung sekali. Gimana Bu? Bentuk dukungan pembelajaran dari kepala sekolah sama jenengan gimana? Kalau Pak Dipo biasanya memberikan semangat Pak. Bisa loh, kamu pasti bisa. Kalau mengerjakan sesuatu, jangan bilang tidak bisa dulu. Pasti kamu bisa. Iya. Selain dari kepala sekolah, kemarin kami juga didatangi sama Bu Korwil Pak. Ditanya bagaimana kegiatan guru penggeraknya. Ya karena baru yang pertama. Iya. Wah, ini jadi perhatian ini. Iya Pak, jadi perhatian publik. Sepertinya saya sama Bu Rate ikut guru penggerak ini sepertinya wow. Loh, kok lolos uang lur Ibu? Iya. Kesannya saya pinter gitu. Sehingga nanti akan dibutuhkan oleh teman-teman. Berarti dukungannya panjenengan sudah merasa sudah baik dari Korwil, pengawas, kepala sekolah maupun rekan sejawat juga murid-murid saya. Bukan hanya di sekolah tapi malah melebar ke lingkungan di luar mendukung. Iya. Terus perbedaannya memang antara guru penggerak dan bukan guru penggerak beda Pak. Dari segi pemikirannya juga mulai beda memang Pak. Oke. Iya seperti itu. Jadi pola berpikir sudah mulai terbentuk. Iya. Panjenengan merasakan itu? Merasakan Pak. Dari segi pembelajaran kita sama yang bukan guru penggerak itu memang juga. Oke. Kalau saya menyebut secara sederhana menuntut bukan menuntut itu sudah betul-betul membekas dalam dirinya. Dan itu panjenengan sadar. Iya. Termasuk manfaatnya tadi dirindukan anak. Iya. Dirindukan anak-anak. Ini pembelajaran daring sudah 1 bulan, dengan dukungan sudah sangat luar biasa. Nah, dari berdasarkan pembelajaran mengenai filosofi pendidikan yang memerdekakan, yang berpihak pada anak, filosofi pendidikan keadilan. Apa perubahan yang panjenengan lakukan di ruang kelas kecil, ruang kelas yang nyata dan diselaraskan dengan pemikiran? Di ruang kelas panjenengan awalnya ada ini, sekarang malah ada ini. Awalnya ada, jadi apa kira-kira yang selaras? Itu Pak, masalah poster-poster itu. Dulu kan di kelas saya tidak ada memang. Kemudian sekarang alat peraga ya? Iya, alat peraga seperti itu. Tapi itu buatan anak-anak sendiri Pak. Berarti bukan panjenengan yang buat, kreasi mereka. Iya, anak-anak sebelumnya saya berikan materi, kemudian saya suruh, tapi anak-anak tidak boleh Pak, saya suruh ngeprint di luar. Ngeprint di luar. Kemudian di dalam kelas nanti mereka potongi, kemudian mereka tempel sendiri bagaimana prosesnya. Kebetulan kemarin saya membahas masalah pencernaan manusia, sisi pencernaan manusia itu. Kemudian saya berikan media berupa kertas ariston, Pak. Saya berikan, coba kamu. Oh, yang tebel itu? Bukan, Pak, yang warna-warni itu, Pak. Kertas ariston. Terus diguntingi? Bukan, yang digunting itu yang hasil printingannya. Yang ariston itu untuk apa? Tempat menempelnya Pak. Terus? Kemudian mereka kan nanti secara tidak langsung bisa belajar sendiri Pak. Dari mana ya tadi sistem pencernaannya ya kan begitu Pak. Saya ambil yang terbaik, saya suruh presentasi, saya suruh menempelkan. Dan anak-anak bisa ngomong itu? Ternyata bisa. Tadi bisa presentasi, makanya saya kaget. Ternyata apa ya Pak? Mereka sebenarnya bisa mengungkapkan apa yang mereka rasakan sebenarnya.
berarti di luar ekspektasi panjenengan. Oh sorry. Iya. Ternyata bisa memberikan presentasi tentang pembelajaran yang sudah mereka lakukan. Media yang dibuat anak-anak dipresentasikan itu kemudian ditempel di ruang kelas, dijadikan media atau disimpan saja? Yang terbaik saya jadikan media. Oke, jadikan contoh. Iya. Dan itu tanggapan rekan sejawat, tanggapan anak-anak, tanggapan teman-teman mereka bagaimana? Bangga Pak. Akhirnya kalau misalnya ada tugas selanjutnya mereka berlomba-lomba. Aku butuh ditempel deh. Iya seperti itu. Secara tidak langsung sudah menumbuhkan gairah untuk berkompetisi yang panjenengan lakukan kan begitu. Iya Pak. Anak-anak, aku butuh HP ini, butuh HP. Iya, biar ditempel. Itu ya perubahan yang paling mendasar di kelas panjenengan sudah mulai nampak. Apa yang panjenengan rasakan dari perubahan itu? Senang ya? Senang Pak. Ternyata mereka itu sebenarnya bisa loh kan membuat alat peraga sendiri. Sebenarnya mereka juga kreatif, tinggal kita aja memberikan sedikit dorongan supaya mereka bisa mengimplementasikan ke medianya sendiri. Anak kan awalnya kan dituntut, kemudian dituntut. Ada enggak bukannya melihat enggak atau merasakan tidak respon anak-anak terhadap perubahan pembelajaran yang panjenengan lakukan? Biasanya tugas ada enggak respon? Iya. Ada ya. Makanya tadi Pak saya bilang dari situ saya akhirnya dirindukan sama anak-anak. Pembelajaran yang saya lakukan kemarin yang biasa-biasa saja, ternyata dengan adanya perubahan mereka menjadi sosok yang berbeda juga terhadap saya Pak. Pembelajaran saya yang selalu ceramah, memberikan tugas selesai dikumpulkan berubah 180 derajat. Iya, sekarang berubah. Dari sini juga anak-anak mengalami perubahan ke saya tadi yang seperti dan saya dengan rasakan. Saya rasakan juga tadi. Ya. Artinya respon anak-anak terhadap perubahan itu baik. Baik. Iya. Malah kok kurang apa sih? Dirindukan. Apalagi kalau saya pagi masuk saya bilang anak-anak beratnya hari ini bisa sampai jam 10 beratnya mau rapat di korwil. Lah Bu bilang gitu. Ada rasa kecewa. Iya, kok ditinggal sih Bu? Iya. Kekecewaan itu. Paling murid juga gitu sih Pak. Kemana Bu? Kok kemarin katanya nggak masuk gitu. Apalagi malah sudah terjalin ya komunikasi dengan murid ya. Apalagi kalau ada momen tertentu kan misalnya ada acara suruhan, ada acara sakaran, itu biasanya ke sekolah Pak masih buat-buatan kasih berapa kotak gitu. Senang kan? Artinya selain juga dengan anak-anak, respon wali murid juga baik. Iya. Bagaimana merasakannya? Terjadi kekhawatiran Pak. Kenapa guru anak saya tidak datang ke sekolah gitu. Kalau misalnya kita nggak masuk paling kan sekitar 1 hari juga ada acara. Kalau misalnya sampai 2 hari biasanya mereka kan khawatir kenapa berat apa masuk gitu. Cari informasi. Jadi selain dirindukan anak-anak, orang tua juga rindu. Pada masuk beratnya. Dan panjenengan merasakan itu sejak mengikuti PGP ini ya. Yang dampak yang saya rasakan sekarang itu Pak. Iya. Kalau kemarin biasa saja sih Pak. Baru sekarang ini saya merasakan. Sehingga 1 bulan, kok kerasa banget. Iya. Kalau ada enggak Bu, mendengar enggak ya atau melihat enggak ya? Rekan-rekan sejawat juga merasakan dampak yang sama dari kehadiran dan perubahan frontal dari yang panjenengan lakukan. Iya Pak. Yang jelas pertama saya dan Bu Ratih memberikan memberikan apa yang saya dapatkan nih Pak. Kalau misalnya nanti ada calon guru penggerak baru perekrutan harus ikut. Mendorong lah ya. Iya. Soalnya apa yang kita takutkan selama ini kalau guru penggerak sulit begini salah. Sebenarnya dari sini kita semakin banyak belajar Pak. Kita benar memang kita awalnya takut tidak bisa tadi ya Pak. Ternyata dari sini kekhawatiran itu ada memang. Iya, ternyata memang tidak seperti itu. Kita malah semakin banyak belajar. Seperti itu. Dan panjenengan sudah rasakan. Iya. Nah, dari perubahan frontal di kelas yang awalnya menuntut, awalnya guru mendominasi sekarang berpihak kepada murid. Dari itu semua menurut panjenengan yang sudah baik apa kira-kira? Gimana itu maksudnya? Kayaknya ini sudah baik, ini perlu dipertahankan. Ini kayaknya ini buang, ini jelek. Dari ruang kelas panjenengan yang sudah baik dan itu harus dipertahankan apa kira-kira? Media pembelajaran yang saya pertahankan.
Kemudian model pembelajaran saya harus banyak ganti, tidak monoton satu saja. Artinya inovasinya harus lebih banyak. Iya, saya harus lebih lebih sering mencari inovasi pembelajaran baru supaya kelas saya semangat. Karena seperti yang saya bilang tadi, media pembelajaran itu juga penting, Pak. Berarti semangat anak-anak sudah baik dan harus dijaga. Enggak, Pak. Iya, makanya harus nyari inovasi terus itu. Dan panjenengan tidak lelah untuk itu. Tidak, saya anak-anak menikmati ya? Iya. Cuma itu bagi waktu aja sih, Pak. Jadi, berarti manajemen waktunya gimana, Bu? Ada aktivitas yang mengganggu pada? Saya kan punya anak, Pak. Punya kecil-kecil ya. Anak saya 3, Pak. Kecil-kecil? Yang pertama 12 tahun, yang kedua 5 tahun, yang ketiga baru 2 tahun. Wah, ini yang menyita. Tapi dukungan keluarga bagaimana? Suami saya hebat, Pak. Gimana? Kalau saya lagi repot buat video pembelajaran itu, Pak, suami saya ngajak anaknya keluar. Wah. Dia ajak jalan-jalan. Terima kasih suami saya. Iya. Aktivitas suami apa, Bu? Sama, Pak, ngajar seperti saya. Tapi mendukung banget, Bu ya. Iya. Sampai seperti yang panjenengan ceritakan, suatu video ini dia paham. Ayo jalan-jalan. Iya. Sampai begitu. Iya. Kalau misalnya saya lagi sibuk di rumah gitu mengerjakan, anak-anak diajak sepeda atau diajak kemana sampai saya selesai. Mungkin kalau misalnya saya sudah selesai, sudah malah bilang gitu. Sampai ya, sebenarnya dikasih lagi saya. Kalau saya tidak bisa mengerjakan, Pak, suami saya juga ikut bingung. Apa ini kok tidak bisa sama Mas? Apa lagi sing dulu? Iya, ayo namanya kancaku ke rumahnya Pak Eko gitu, Pak. Diajak sharing lah. Iya, diajak ke temannya yang memang mampu, Pak. Artinya dukungannya sudah luar biasa, Bu ya? Sangat. Kemarin awal ikut guru penggerak, saya kan pertama minta izin suami, Pak. Gimana responnya? Saya harus gimana ya? Saya ikut apa enggak? Soalnya saya waktu saya akan terbagi tidak hanya untuk sekolah dan keluarga. Akan ada aktivitas yang lain. Iya. Dan yang paling mengenal saya, Pak, enggak apa-apa, Mas, selama itu baik untuk karir sampean gitu. Berarti, didukung banget ini. Sudah sekolah mendukung, teman sejawat mendukung, orang tua wali murid mendukung, suami dan keluarga. Yang paling penting ini suami. Kalau sudah dukungan besar seperti itu panjenengan dapatkan, artinya tidak boleh disia-siakan. Iya, Pak. Belajarnya harus maksimal. Iya. Kemarin saya sempat putus asa loh, Pak. Gimana? Saya tidak bisa membuat video kayak teman-teman saya. Saya kan penasaran, Pak. Video saya kan kok cuma gitu-gitu aja ya. Aduh, lihatnya teman-teman kok bagus-bagus. Iya, kok bisa bergerak-bergerak gitu, Pak. Terus. Saya tanya, itu pakai apa sih? Pakai aplikasi Canva gitu kan, Pak. Terus kalau pakai aplikasi Canva kok biasa saja. Dia Mbak digabung-gabung gitu. Sementara saya aplikasi Canva itu belum pernah tahu. Belum pernah tahu sebelumnya. Belum. Terus? Di rumah saya mikir, kok bisa ya? Saya bilang ke suami saya. Proses berpikir itu bagian dari refleksi. Kok bisa ya? Iya, Pak. Tumbuh keinginan saya untuk bisa, Pak. Kemudian saya cerita ke suami saya ngajak ke rumah temannya, ke rumahnya Pak Eko. Sama Pak Eko saya cerita konsultasi di kelasku, Mbak, gitu. Saya jadi kelas apa itu, Bu? Masuk kelas kancanya Pak Eko dari terus. Kemudian saya masuk. Diajak. Iya, saya duduk bersanding, Pak. Kemudian saya diajari caranya ini, Mbak, dimasukkan dulu kalau misalnya presentasi, pilih presentasi. Kalau video terus coba sampai ngomong semua, sampai utak-utak sendiri. Di tempat Pak Eko waktu itu. Iya, saya ke rumahnya. Begini. Iya, saya ke rumahnya, Pak Eko ada dan istrinya. Suami. Iya. Itu yang luar biasa. Aduh, itu apa ya, Pak? Tidak semua orang gitu. Betul, Bu. Terus? Kemudian saya diajari Google Sheet juga saya. Sama Pak Eko. Iya. Karena waktunya memang sudah malam kan, saya kesananya malam, Pak. Akhirnya saya pulang di rumah, saya ngomong, ternyata saya bisa, Pak. Akhirnya berhasil ya. Berhasil, Pak, meskipun belum sempurna, tapi saya merasa senang. Saya akhirnya bisa memadukan aplikasi satu dengan aplikasi lain. Berarti panjenengan sebelumnya 0 ya? 0 betul. Tidak mengerti sama sekali kan saya, Pak.
setelah diajari Pak Eko timbul keinginan untuk terus mengembangkannya. Iya. Keinginan seperti itu. Iya, Pak. Iya. Ini itu apa ya? Iya. Seperti itu ya. Ilmu baru seperti itu seperti memberikan semangat sendiri buat kita untuk belajar. Jadi penasaran. Iya, Pak. Selain Canva yang panjenengan gabungkan dengan apa? Pakai Filmora saya. Wah, ini ilmu baru lagi. Filmora saya juga dari Pak Eko, Pak. Dulu waktu ikut PPG, saya tidak bisa sama sekali membuat video belajar. Waktu PPG tahun berapa? Tahun 2020. Berarti sudah sertifikasi ya? Sudah di 2021. Terus kan juga buat video-video itu? Iya. Terus? Itu pertama kali saya diajari Pak Eko pakai Filmora, Pak. Kemudian saya ikut CGP, tak lihat punya teman-teman itu videonya bergerak-bergerak kan, Pak? Iya, terus backgroundnya kayak PPT gitu. Emang PPT bisa diaplikasikan ke Filmora? Ternyata teman-teman saya bertanya pakai Canva, pakai Canva yang edukasi saja gitu. Ternyata benar, Pak. Sama saya. Terus dipadukan dengan Filmora akhirnya jadi. Iya. Setelah panjenengan bisa seperti itu, kemudian karyanya nampak jadi apa yang panjenengan rasakan? Pertama kali saya tampilkan kemarin pada waktu sosialisasi PMM, Pak. Oh, yang di foto tadi ya? Iya. Saya tampilkan aksi nyata saya yang modul 1.1. Saya coba. Videonya? Iya, teman-teman tanya. Loh, berarti kok bisa ya fotonya nggak ada backgroundnya bisa bergerak-gerak? Terus kok bisa backgroundnya ganti-ganti lucu-lucu gitu? Pakai apa? Pakai Canva gitu. Pakai Canva sama Filmora kalau misalnya. Dengan sampaikan ya ke mereka. Iya. Apa ya, Bang, melihat videonya? Panjenengan menyampaikan itu ada rasa bangga dan iya. Ini loh saya bisa. Iya. Mau membagikan dengan mereka? Mau ya. Tapi saya belajar dulu. Tapi dari proses belajar itu panjenengan kan sudah merasa ini banyak sudah yang saya dapatkan. Iya. Kan begitu. Iya. Ada teman yang terinspirasi, Bu, itu nggak apa-apa sih Bu, kok gerak-gerak. Iya. Ditanya seperti itu kan iya. Bu. Malah saya sarankan aja masuk ke Canva-nya Pak Eko, saya bilang gitu. Saya kasihkan linknya, masuk kelas itu, kemudian nanti bisa milih presentasinya ya Pak, umek-umekan sudah nanti bisa. Gitu. Kalau menggabungkan pengen lebih baik pakai Filmora gitu saya katakan. Dan bisa berbagi seperti itu, perasaan panjenengan bagaimana? Senang, Pak, bukan saya yang bisa, ternyata teman-teman saya juga bisa loh, Pak. Ngajak teman seperti itu sulit loh. Ternyata tidak diajak, mereka mau belajar. Iya, lihat yang menarik. Makanya tadi benar katanya Bang Wis, dokumentasi itu penting. Betul. Ini mana sih yang menarik ini? Iya. Setelah kita punya dokumentasi, ada buku yang bisa dilihat, kan kita bisa bercerita ke orang lain kan begitu. Ini lupa dulu, saya waktu diseminasi, saya nyampaikan ajakan mereka apa. Kalau dokumentasi itu ada, orang lain akan terinspirasi. Malah kemarin diseminasi PMM kemarin, dulu kan saya ikut yang diklat di dinas itu, Pak. Di diseminasikan ke kecamatan, saya juga ada punya dokumentasi, Pak. Punya dokumentasi satu. Padahal sudah diseminasi di kecamatan kan? Kok nggak terpikir begitu? Nggak. Saya pikir kemarin kan yang penting saya sudah melakukan diseminasi, apa yang saya dapatkan saya sampaikan, saya pikir gitu, Pak. Selesai di situ. Selesai. Pikirannya waktu itu. Iya. Ternyata dari Pak Muiz kemarin. Iya, udah dokumentasi sih. Iya. Seandainya ini misalkan, ya nggak apa-apa yang sudah berlalu, biarkan berlalu, tapi itu juga jadikan pelajaran. Iya. Besok-besok panjenengan diseminasi di mana. Penting adalah dokumentasi. Iya. Dan itu ketika kita sudah luaskan lewat Facebook, lewat TikTok, lewat itu akan banyak orang yang melihat. Tapi satu tuh yang saya sampaikan, tidak dari semua yang melihat itu 100% Iya. Yang berada dari ini pasti ada. Iya. Dan itu akan membuat kita semakin semangat belajar. Saya buktikan harus bisa. Iya, Pak. Pandangan merasakan itu ya. Oh, kok kalau guru pasti ada yang seperti itu. Iya. Tapi ya biarkanlah mereka seperti itu. Pada akhirnya akan tahu sendiri. Ini sekarang saya sudah bisa. Saya ingat, Pak, kata suami saya, Pak. Ya, aku kudu ya apa itu. Saya harus bagaimana bergerak. Ikuti, Mak. Tunjukkan kemampuannya sampean. Saya sampean pasti bisa. Gitu, Pak, suami saya. Itu jadi belajar semangat. Iya. Dan sekarang terbukti Bu, panjenengan nge-share bisa tanpa itu pada dasar saya tampilkan. Iya, Pak. Iya. Ternyata apa yang saya pelajari baru ya, Pak. Baru saya pelajari, saya coba tampilkan sambil
video Pak LCD kemarin itu Pak, saya tampilkan ternyata menarik buat teman-teman saya Pak. Itu harusnya panjenengan sudah tulis di refleksi 2 mingguan. Pengalaman seperti itu sudah ditulis? Boten Pak. Di refleksi tidak ditulis kan ya? Boten. Tidak ditulis. Besok ditulis dulu. Itu kan jadi bahan refleksi kita. Refleksi 2 mingguan itu apa yang menginspirasi kita selama 2 minggu ini apa ya? Yang sudah saya dapatkan apa? Dari refleksi itu kita kan akhirnya mau meningkatkan kompetensi diri. Kalau sekarang saya bisa Canva, besok harus bisa aplikasi yang lain. Kan iya, begitu. Iya, Maunya kan begitu. Iya, nah, itu belum panjangan tulis ya di refleksi 2 mingguan ya. Nanti ditulis Bu ya. Iya. Kenapa begitu? Karena begitu kita baca, saya kan bisa tulis siswa Canva, boleh aplikasi yang lain. Iya, pasti panjenengan punya pikiran seperti itu. Saya juga mikir gitu. Canva sama Filmora kan bisa digabungkan Pak. Otomatis nanti ada aplikasi lain yang bisa digabungkan sehingga videonya menjadi lebih itu menarik. panjenengan sudah mulai berpikir seperti itu ya, sudah luar biasa. Artinya pikiran itu muncul dari diri kita. Saya kemarin kan tak pikir kalau misalnya aplikasi satu ya sudah Pak. Ya sudah berjalan sendiri. Filmora, Canva. Ternyata kemarin setelah saya tanya-tanya bisa digabungkan itu ternyata berarti bisa itu digabungkan, hasilnya lebih bagus. Dan timbul pemikiran kayak yang tadi saya bilang Pak, kalau aplikasi lain kemungkinan juga bisa saya gabungkan kayak gitu. Pikiran seperti itu kan timbul dengan sendirinya. Iya, awalnya ya wes aplikasi ya ini ya wes iki wes. Iya. Ternyata bisa digabungkan. Berarti kemungkinan aplikasi yang lain juga bisa. Iya. Kan panjenengan lagi pemikiran seperti itu kan. Oke. Dan itu yang bisa menginspirasi kita semua. Baiknya memang ditulis ya, di refleksi itu ditulis. Oh, gimana? Refleksi 2 mingguan nanti panjenengan tuliskan di situ bahwa perubahan konkret dalam bentuk apapun, terutama di kelas panjenengan itu sudah dituangkan ke dalam refleksi 2 mingguan. Sama si ini Pak abu-abu kemarin karena modul 1 berarti di modul berikutnya harus sudah lebih baik lagi. Oh gitu Pak. Gitu ya. Ya. Jadi yang sudah dirasakan itu bagian dari dokumentasi Bu. Dari refleksi itu juga bagian. Satu saat kan kita baca, oh iya, ini riwayat bisa baca Canva. Iya. Antara suami ya Pak. Sederhana sebenarnya ceritanya, iya, tetapi kesan betul. Nah itu panjenengan sudah rasakan. Iya. Yang lebih lagi Pak, hubungan suami Pak, itu kan berkesan bagi panjenengan. Iya Pak, malam-malam saya diantar sama suami bawa 2 anak saya kan ke rumahnya Pak Eko cuma mau tanya. Iya Pak. Itu kan berkesan banget. Iya Pak. Sayangnya karena tidak ditulis. Iya. Lagi-lagi enggak ada. Besok-besok ditulis. Seharusnya kita didokumentasikan. Betul Bu. Ditulis paling tidak Bu. Misalkan kalau dalam suasana seperti itu kan bawa anak, baca apa, ya tidak difoto tidak apa-apa, tapi panjenengan refleksikan dalam bentuk tulisan. Malam ini saya diantar suami dengan membawa 2 anak. Berboncengan sepeda motor, hujannya rintik-rintik, hanya untuk belajar Canva. Itu kan bagian dari refleksi. Loh iya kan betul Bu. Iya. Sudah panjenengan tulis kan? Nah itu. Sehingga ketika panjenengan selesai diikuti, refleksinya dibaca. Ya suami ternyata banyak berjasa, anak kecil-kecil hujan-hujanan hanya untuk belajar Canva. Iya, suami saya sangat berjasa. Apa ya, mendukung karir saya Pak. Oke. Sama-sama guru ya, iya. Sama-sama pendidik. Apa yang saya lakukan asal baik buat saya dan karir saya selalu didukung. Dan panjenengan merasa bahwa dukungan itu nyata, panjenengan harus belajar lebih baik lagi. Iya, ada perasaan seperti itu. Seperti yang suami bilang kemarin Pak, saya itu mampu. Sama ini mampu makanya belajar terus. Gitu, Pak. Dan dari situ saya juga akhirnya mikir mampu yang dimaksud suami saya itu saya bisa berkembang lebih baik lagi. Maksudnya jadi belajarnya juga harus sungguh-sungguh. Iya. Itu sih Pak banyak perubahan ya, kayak dari video kita yang biasa-biasa saja. Jadi luar biasa. Belum. Tapi kan perubahan itu kan sudah nampak Bu. Iya. Awalnya backgroundnya nggak gerak, sekarang gerak-gerak. Ini kan sederhana sebenarnya. Tapi seneng. Iya. Api ya. Bila dibandingkan loh bagus ya. Iya. Kemarin saya tunjukkan ke suami saya, ya ini jadian ya. Loh, apa? Saya share ke Pak Eko juga, Pak ini hasilnya bisa mana Mbak gitu. Artinya itu perubahan yang sederhana, panjenengan share ke orang lain diapresiasi, ada rasa bangga. Iya Pak, senang saya. Ada nggak Bu keinginan untuk terus mengembangkan
wah ini editing video kayaknya saya bisa lebih dari ini, ada kan? Ada ya. Ada. Panjenengan melihat video yang saya share di grup, pendampingan ada tulisannya jalan, ada apanya, ada pikiran gimana ya aku bisa gini ya. Nanti panjenengan bisa belajar itu. Kalau sudah muncul pikiran seperti itu, videonya Pak Mus kok ada tulisan berjalan sih, itu sama tulisannya sih. Itu kalau sudah ada rasa penasaran seperti itu, pada akhirnya akan menemukan jawabannya sendiri. Iki sing digawe Pak Mus. Dan itu bagian dari refleksi memang. Kita step by step. Awalnya begini, meningkat jadi begini. Awalnya A terus ke B terus ke C. Layaknya memang ditulis di refleksi ini. Iya, Pak. Siap. Nanti ditulis ya? Iya, Pak. Siap. Oke, itu sudah banyak yang panjenengan lalui. Sekarang saya ingin tahu, kalau tadi ceritanya minim dokumentasi, kalau di portofolio digital sudah buat? Nah, ini buatnya pakai apa? Google Sheet, Pak. Coba. Ini yang dari Pak Kuis kemarin awal belajar itu, Pak. Oke, ini buat sendiri ya. Sip. Meskipun belum sempurna sih, Pak. Oke. Ini menu-menunya sudah panjenengan sesuaikan dengan yang di LMS? Sudah. Karena ada menu home, kemudian profil ya. Profil. Salah internet gue. Iya, Pak. Profil ini video nih. Coba ini panjenengan buat sendiri. Jangan yang ini, Pak. Saya kepengen tahu ini videonya ini. Ini video apa ini, Bu? Video itu, Pak, profil digital sekolah. Coba saya lihat. Duh, bisa lihat langsung, Pak. Saya lihat. Ini kan sudah tampilan. Ini yang buat panjenengan? Iya, Pak. Belum sempurna ini sih, Pak. Ini awal-awal, Pak. Kok iso aku wis ana musiknya nang iku. Orang kan berpikir kalau enggak tahu. Itu sampai musik langsung sampai nyetir kayak apa, bukan begitu orang. Aneh itu, Pak, di aksi nyata, Pak. Oke, coba ya. Ini Canva ini. Iya. Nah, ini kan kok iso ngono sih, Bu. Orang kan akan berpikir ini. Panjenengan kan awalnya enggak berpikir wis ngono ya. Pada akhirnya bisa sendiri kan, bisa sendiri. Ya, nanti di yang perlu diperbaiki ya Bu. Mungkin ini enggak apa-apa seperti ini. Nah, nanti tulisan-tulisan seperti ini kan bisa diedit. Dihapus. Buatan dihapus ya diganti media sosialnya panjenengan. Iya. Ini Facebooknya panjenengan apa-apa ini kan melambangkan. Kalau ini kan masih asli dari template-nya nih. Enggak. Iya, tetap. Nah, ini juga dihapus enggak apa-apa. Artinya yang seperti ini tempatkan yang video yang berhubungan dengan tidak hanya memasukkan video dan memberi tulisan judul saja, tapi beri keterangan. Iya. Sedang berjalan menuju ke kelas. Sedang berangkat dari rumah misalkan. Terus di sini media sosialnya apa? Begitu orang melihat, itu loh Facebook hiburan lagi, bulan. Pasti akan seperti itu, Bu. Iya, pasti seperti itu. Ini siapa? Kita lihat di mana? Aksi nyata yang 1.1. Ini font-fontnya sudah bagus ya. Ini video juga ini yang panjenengan buat ini. Iya, Pak. Ini yang kemarin saya tampilkan di teman-teman saya itu. Ini anak-anak sudah dipulangkan. Sudah waktunya. Oh, belum, Pak, sama 12. Ini muncul begini nih sudah penasaran saya. Loh, ini Pak tanya loh, Mbak, iso orangnya enggak ada. Oke. Saya ingin panjenengan coba menjelaskan. Ini prosesnya bagaimana kira-kira? Ini dulu, Pak. Saya syuting dulu. Kebetulan rumah saya kan sebelah masjid. Terus? Masjidnya catnya kan hijau gini, Pak. Suami saya suruh merekam. Saya ngomong. Jadi ngampung di masjid. Terus kemudian saya buka. Jenengan kok berpikir kalau hijau itu bisa dihilangkan, tahunya dari mana? Dari PPG dulu, Pak. Kalau misalnya ganti background pada waktu apa ini, Pak? Forum ya, Pak. Itu harus green screen biar green screen istilahnya. Iya. Terus setelah itu direkam oleh suami. Sampai mendukung segitunya suami. Iya, Pak. Suami kalau di rumah, Pak. Terus setelah itu saya nyoba kalau yang di Filmora saya kan bisa, Pak. Menghilangkan background ya yang iya, ternyata lebih mudah menghilangkan background melalui Canva. Tinggal klik add
hilang sendiri. Kalau yang di Filmora kan masih ngatur ya Pak. Ngatur. Kalau yang ini kecerahannya, iya, bersih gitu, tidaknya. Iya. Ini yang ditanyakan teman-teman ya. Iya, Bu bisa. Kok iso sih, Bu? Oke. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan aksi nyata implementasi filosofi pendidikan di Raja. Keren ya Bu, dengan melihat ternyata berbeda. Bapak, ini sama kasih masukan Bu. Iya Pak. Di pendidikan di Raja Dewa. Tangannya panjenengan lihat nggak kalau tangannya Iya, Pak. menggunakan tulisan? Iya. Harusnya di atasnya tulisan. Iya. Bisa Iya. memindah itu kan? Bisa, Pak. Ini hal sederhana sebenarnya. Cuma orang akan kelihatan aneh. Iya. Kok iso sih tangannya di tulisan? Kalau yang nggak teliti karena sepersekian detik, coba diabaikan. Saya juga menyadari sebenarnya sih Pak. Kayaknya salah penempatan ini. Harusnya tulisannya di belakangnya ini kan? Iya, benar, Pak. Oke. Terus panjenengan kan ini syutingnya kan di ruang yang kosong ya, sudah bisa mengekspresikan. Iya, jadi Batara. Padahal di sana nggak ada apa-apa Iya, kan syutingnya. iya. Itu sudah ada kelekatan dalam diri panjenengan bahwa panjenengan sudah bisa mengilustrasikan bahwa nanti tulisannya muncul di sini ya kalau ke suami. Kebanyakan lihat videonya teman-teman Pak, kok bisa gini muncul gitu. Iya, akhirnya berpikir ya. Iya, bisa ya gitu. Oke. Ternyata kita menyesuaikan. Betul. Ini kan kita yang mengatur. Iya. Cuma sayangnya di belakang tulis. Enggak apa-apa. Gila sih. Nah ini juga baru saya Pak. Oke. Yang jalan begini nih. Iya. Ini di apa panjenengan buatnya? Canva Pak. Ini pakai Canva ini saya. enggak yang jalan sendiri tulisannya gimana? Yang ABC yang gini-gini. Oke. Orang kalau ditunjukkan desainnya panjenengan mereka senang. Ini tampilan yang seperti ini kan sudah menarik banget. Iya. Teman-teman tertarik kayak gini. Kok bisa gini ya Mbak ya? Memasukkan biasanya kalau masukkan foto kan ya Pak. Harus ukuran ya Pak. Ternyata kalau digambar tidak. Oke, ada kelebihannya iya, itu, Pak. ada desainnya. Dia tinggal masukkan aja kita Iya. tinggal geser-geser. Kayak masuk ke HP Betul, gini. betul. Sehingga teman-teman penasaran ya. Oh, Iya. Bu. Betul Pak. Nah, seperti memasukkan video kayak gini kok bisa mengaku Mbak. Siapa ini foto ini video kayak gitu. Mereka penasaran ya. Penasaran. Kok bisa sih? Iya. Terus gambarnya bisa kecil sendiri Pak maksudnya. Keren Bu. Dan ini Hasil pertama kali Pak. wah, pertama sudah seperti ini ya. Nah, ini kan video ini. Ya. Ini teman-teman penasaran loh, Bu. Itu foto, itu video. Kok bisa sih Bu? Mereka penasaran. Iya ya? Pak. Nah, ada gambar Iya. videonya. Saya dulu penasaran Pak, bisa kan Bisa ya. TV, HP gitu. Ternyata bisa. Bisa. Kok mesin tepuk-tepuk sih? Mungkin penasaran tuh mereka. Padahal di kantor kan sudah disiapkan. Sama tanya itu Pak. Nah, Ada suaranya, terus kok bisa ada iringan musiknya gitu Pak. yang apa? Videonya. Iya, kalau misalnya kita mau ngomong kok ada lirik-lirik musiknya itu bagaimana? Musik latar. Iya gitu Pak, itu juga ditanyakan Pak. Tapi panjenengan sudah bisa kan itu kan? Bisa jawab tapi tidak ada dokumentasi. Iya. Penting lah dokumentasi Betul, Pak. betul. Oke, ini profil aksi nyata, kemudian ini publikasi. Ini yang hasil yang LFS itu Pak. Ini pertama kali saya pakai Filmora Pak. Ada perkembangan. Betul. Ini sudah kelihatan sudah Bu. Ini nggak bisa ganti background. Ya, ini ganti background tapi kurang bersih. Iya. Ya. Ini tambah kayak hilang. Ini kebersihan nih. Oke Pak. Nah, ini sudah rapi ya. Jadi panjenengan sudah bisa ngira-ngira ini untuk menghilangkan background agar rapi. Bajunya harus kontras. Ini panjenengan kuning sudah mulai bisa mengira-ngira ini. Oke Pak. Bener rampis bertahap. Dan begini lagi Bu. Sebenarnya untuk menghilangkan background video yang diiklankan itu tidak harus green screen, tidak harus berwarna hijau. Kan hijau seperti ini. Itu bisa asalkan satu warna. Kalau putih nggak bisa.
Panjenengan sudah coba? Sudah coba di apa? Di Filmora. Oh, di Filmora. Ada palet yang untuk ngetik warna itu bisa di Filmora. Oh, Ada kemarin palet-paletnya. yang itu sih Pak, yang hijau terus ada kayak tanda itunya Pulpen. Pak. Itu Iya. diklik. Sudah Pak. Tidak bisa. Enggak hilang. Nah, jadi hilangnya begini, itu diklik, kemudian pulpennya diklik ya, Oke. kemudian diklikkan ke warnanya, Iya. diklikkan ke warnanya. Iya. Geser. Caranya begini, misalkan putih ya, misalkan putih, bajunya harus kontras, merah. Oh. Kalau kontrasnya misalkan putih dengan abu-abu nggak bisa. Baju saya hilang Pak. Nah, iya betul. Nah Iya. kalau kontras, backgroundnya putih, saya mau pakai baju merah misalkan, itu kan kontras banget. Oh. Gampang itu, jadi tidak harus green screen. Kenapa kok green screen? Idealnya yang digunakan di film-film itu memang warna hijau. Kenapa kok bisa melayang, ada kapal kemudian nubruk, itu apa kapal benar? Ya enggak, mereka syutingnya di ruang kosong, semuanya dikasih warna hijau lain. Silakan seperti itu. Itu teknologi dalam film seperti itu. Yang panjenengan lakukan ini sudah bagus karena bajunya sudah kontras dan backgroundnya Pengaruh berarti ya Pak. pengaruh banget tuh. Oke Pak. Pakai backgroundnya hijau, bajunya warna biru. Nah itu sulit membersihkan. Tidak akan bisa bersih sebersih yang pakai baju warna ini. Iya, yang atas sama Contohnya ini misalkan, ini kan tidak bisa dihilangkan. ini nggak bisa saya Pak. Ini juga gitu. Yang pokoknya yang apalagi misalkan bajunya berwarna seperti ini, bajunya hijau, hilang seorang-orangnya. Iya Pak. Iya Betul Pak. hilang seorang-orangnya. Kalau yang seperti ini sudah kontras. Kemudian di publikasi ini, di bagian publikasi, panjenengan juga nanti bisa isikan PPK, punya PPK tampilkan di sini. Oh, ini juga ditampilkan Pak. Nggak apa-apa. Misalkan punya karya ilmiah apa, ditampilkan di sini. Di bagian publikasi itu ya. Yang tadi ice breaking dengan anak-anak kan sudah ditampilkan. Misalkan panjenengan tulis step-stepnya. Membangun suasana pembelajaran menyenangkan selama 1 minggu. Senin, tepuk kodok, Selasa, tepuk sapi misalkan. Itu panjenengan tuliskan. Bisa menjadi bagian dari karya. Tampilkan di sini, dibaca oleh orang lain. Wah, 1 minggu ya, mulai Senin, bisa orang akan terinspirasi dari tulisan panjenengan. Oh iya ya, enak kita bulan kalian ini sama. Tidak untuk dosen bulan wis. Akhirnya mereka melanjutnya ke sini. Iki loh, kalau begini, itu bisa panjenengan tulis. Panjenengan sudah cerita ini. Setiap hari harus ada yang baru ini Pak. Iya, Pak. Biar nggak bosan Pak. Nah itu juga diaplikasikan dalam tulisan. Orang akan terinspirasi dari situ. Dan itu bisa menjadi bagian dari publikasi ilmiah. Manfaatnya nanti bisa karena sudah ASK mau kenaikan pangkat tinggal manggil. Nih saya punya inovasi. Laku tuh. Itu bagian dari inovasi pembelajaran. Oke Pak. Ya. Terima kasih Lu. Sip gitu. Oke, berikutnya di bagian sertifikat. Ini foto waktu di mana ini? Di Dinas Pendidikan waktu mengikuti diklat PNM. Ini Pak, saya nggak bisa Pak. Kalau saya lihat punya teman saya ya Pak, tanda panahnya kan di sini sama sini. Oke. Saya ini pakai Google Slide. Google Slide. Pakai Google Slide. Nah, saya lupa Pak, kemarin saya sudah diajari caranya biar jalan sendiri. Ini enggak jalan sendiri. Bot. Langsung diklik ini. Lah enggak Nanti gimana? pengaturannya ada Bu, dia bisa jalan otomatis ketika disematkan. Lah enggak ini lupa saya. Nah, bisa jalan otomatis. Saya mau mencontohkan mungkin yang panjenengan maksud seperti ini. Ini bukan sertifikat tapi foto. Di Indonesia. Memang prosesnya bertahap memang, nggak bisa langsung plek bagus gitu Oke kan. Pak, pertama kali Iya, saya tapi ini Pak. sudah rapi. Ini juga Google Set sama. Google apa Pak? Sama seperti ini, Google Set juga. Dan Terus fotonya kok bisa enggak ada backgroundnya itu loh? sama pertanyaan dengan yang temannya panjenengan sampaikan dengan Bu, kok bisa itu hilang backgroundnya Bu? Panjenengan nanya ke saya kan, kok bisa ada backgroundnya? Iya, Nanti penasaran. step by step belajar ya. Ini sama juga menghilangkan background. Bentar. Nah itu juga bikin saya penasaran Pak. Yang mana? Tulisannya bisa Ini. warna-warni beda-beda. Yang ini. Yang atas? Oh, yang ini. Iya. Nah, makanya nanti step by step. Iya Pak. Iya. Iya. Nah, mungkin yang dimaksud, nah seperti ini mungkin yang
yang bisa berjalan sendiri. Ini kan kalau ini hanya foto satu-satu, dia tidak berjalan sama foto satu-satu. Yang berjalan sendiri mungkin ini. Ini kan wifi-nya pakai yang Saya pakai HP sendiri. ini sinyalnya apa sih? Ini berjalan sendiri. Lah mungkin Pak yang termasuk gitu. Ini kan dia fotonya jalan sendiri. Ini kecepatannya sudah bisa kita atur. Dia jalannya cepat atau lambat atau apa. Ini kan jalan sendiri tanpa kita klik dia jalan sendiri. Iya, yang saya inginkan kayak gini. Nanti step by step di Lokakarya nanti kita bisa belajar ya. Tapi ini sudah bagus Bu. Sudah sip ini sip banget. Terima kasih Pak. Apa isinya ini Bu? Masih yang baru dari kepala sekolah belum saya masukkan Pak. Ini video Bu ya? Iya. Orang pasti bertanya, Bu kok sono dalam lingkaran sih Bu? Ya apa Bu? Nah, itu sama seperti pertanyaan panjenengan. Kok hilang Pak background Pak? Kan panjenengan tanya itu. Iya. Emang butuh proses untuk sana. Nah, ini orang akan bertanya, kok iso ya Bu ono ning jero lingkaran? Sama Pak, saya juga penasaran kemarin kok iso. Tapi setelah tahu, oh tiba Iya. Anu Pak, timbul perasaan ingin nyoba gitu terus Pak. Setelah tahu, rasa penasarannya nambah. Jadi ini seperti, jadi itu tumbuh sendiri itu, tumbuh dengan sendiri. Ini secara umum sudah bagus Bu. Sudah. Ini Pak, tanya Pak, Oke. yang di aksi nyata Pak. Yang Aksi nyata biasanya, yang udah itu ya. titiknya. Oke, ke bawah. Ini Pak, kalau biasanya di aksi nyata kan yang bawah. Lah ini loh Pak, kalau misalnya diklik terus langsung muncul ke itu gimana Pak? Dilingkan itu. Jadi kan ngedit ini dari mana ngeditnya? Ngedit apa tuh Pak? Ngedit Google Sheet ini. Buatnya di mana coba? Di misalkan saya mau menambahkan apa? Nambahkannya di mana ini? Nambahkan Google Sheet-nya. Nggak ngerti saya Pak. Nambahkan fotonya ini loh. Oh, ini tampilannya begini. Ini biar diklik jalan gitu kan? Oke. Mau dibuka kemana? Maksudnya misalnya tak klik sini langsung masuk ke modul 1.1. Modul satunya sudah ada di sini. Sudah. Di mana Bu? Oh di sini ya. Ini maksudnya kan larinya Oke, ke Pak. sini. Oke. Ini tinggal di blok aja. Gitu. Iya. Blok. Ada tanda rantai. Oke. Klik. Nanti di mana? Modul 1. Iya. Klik. Yang ini juga begitu. Di blok tanda rantai. Di sini pilih. Ini muncul dengan otomatis modul 1. Kemudian ini di blok muncul di sini. Modul 1. Bisa nggak ini jalan nggak? Nah iya Pak, maksudnya gitu. Oh terima kasih Pak. Hanya begitu aja jalannya. Nah ini kan jalan. Tidak hanya tulisan saja, gambar pun juga bisa dilingkan caranya seperti tadi. Coba ya sekarang gambar. Misalkan ini ya, gambarnya. Ini diklik aja dua kali. Ini tidak klik dua kali. Ini untuk mengubah ukurannya. Ini diklik satu kali. Misalkan ini ya, ini saya klik satu kali, klik lagi satu kali. Jadi tidak langsung tidak begini hasilnya. Tapi satu ada jeda, satu lagi muncul link seperti ini. Sama ini. Nyoba Pak, nyoba. Coba dengan coba. Klik bawah. Klik satu kali, klik lagi satu kali. Klik satu kali, klik satu kali. Oke, tanda rantai. Kemudian modul 1.1. Play. Coba yang dua juga. Ini juga. Gambarnya. Oke, itu sudah bisa. Diklik di situ diklik. Nah, modul yang kedua, play. Yang ketiga juga itu. Klik. Oke. Coba sekarang dipublish. Nah, itu enggak apa-apa. Ini setiap ada perubahan dipublish ya Pak. Betul. Apa perubahannya barusan? Oh, kali. Nah, kalian dipublish. Oke. Lihat ya. Lihat ya Pak. Oke, bisa nggak klik coba? Lihat sini ya Pak. Nah, yang gambarnya. Itu kan sudah bisa. Iya Pak, maksud saya Nah, begini. Sekarang
pelan-pelan kan akhirnya bisa Bu ya. Pelan-pelan sekarang gambarnya bisa enggak? Nah, kalau sudah muncul tanda tangan begini ini mesti bisa ini. Pak. Mana Pak? Ini kan panah ini. Iya, iya. Begitu ke sini dia kan tangan. Iya. Berarti ini sudah bisa diklik, coba diklik. 1.3 Pak. Siap Pak, terima kasih. Sip ya. Iya Pak. Oke. Sip. Besok kita ketemu di kita baca lagi. Oke Pak. Di lokal. Ini menu-menunya sudah panjenengan sesuaikan ya dengan yang ada di panduan itu ya. Iya Pak. Belajar Google Set kemudian sudah banyak tahu apa yang panjenengan rasakan setelah tahu seperti punya begini. Memudahkan saya Pak. Oke. Ternyata apa yang saya punya bisa masuk ke sini dan mudah melakukan pencarian Pak. Udah ada boleh laptop. Iya betul. Tinggal manggil Google Set satu Iya. laptop. Aku butuh sertifikat. Tinggal. Ya sih. Oke. Ternyata ini seperti apa ya Pak? Betul sih portofolio digital. Jadi apa yang kita punya kita masuk. Tinggal manggil ya. Iya. Iya. Sehingga kita ada masukkan sana semua Pak, saya dulu juga berpikir sama seperti panjenengan. Akhirnya saya berpikir mestinya ada satu mesin, ada satu alat, ada satu media yang bisa mengumpulkan banyak hal sehingga kita bisa manggil awal belajar Google Set. Setelah ketemu Google Set, Pak minta tolong kirimkan CV-nya ya, kurikulum-nya ya, membuat nanti untuk sebelum panjenengan presentasi. Saya tinggal kasihkan ini di sini Pak. Kalau dulu nyari-nyari file, iya, kalau sekarang nggak buat sekali yang rapi. Pak bisa dikirim CV-nya, silakan cek di sini. Pak minta fotonya, silakan cek di sini. Itu yang memudahkan kita sehingga kita banyak tahu akan manfaat portofolio digital. Panjenengan merasakan itu kan? Ini juga maju awal saya dari Lokakarya 0 Pak. Saya kan Saya ingat banget itu di Lokakarya 0. Iya. Baru pertama kali saya. Tapi ketemu saya di sini panjenengan diskusi dari tadi, saya sudah melihat kepedean itu sudah banyak tumbuh dari panjenengan dibandingkan dengan Lokakarya 0 ya. Iya. Kalau dulu panjenengan ciut banget. Wah, saya udah bisa sama sekali itu Pak. Saya masih ingat itu Bu Ratna. Oh, saya udah bisa. Oke Pak, saya minder Pak. Saya lihat teman-teman saya Pak sudah paham. Tinggal saya saja. Dari situ akhirnya saya kan penasaran, saya harus bisa ini. Artinya rasa minder itu sudah mulai terkikis sedikit demi sedikit dan sambil terus belajar. Iya Pak. Iya. Panjenengan merasakan banget berarti manfaat guru penggerak. Oh, jelas. Ya, kerasa banget. Ini banyak manfaat saya dapat dari termasuk portofolio digital. Iya, ini yang salah satu hal yang berkesan di saya Pak, pakai portofolio digital. Tadi yang seperti saya sampaikan ke Pak Muiz, apa yang saya dapatkan, apa yang saya punya, saya tinggal memasukkan. Teman saya minta, tinggal saya kasih. Ya apa saya contoh nih aksi nyata. Saya lihat di portofolio. Iya. Jadi panjenengan ini tapi menjelaskan. Iya, tidak usah melihat file saya kan langsung dibagikan saja. Iya. Nih, link saya. Silakan lihat di situ. Enggak. Baru kalau butuh konfirmasi, Bu, iki video kok gerak-gerak sing ono foto sing mandek Bu ajariku. Nah, iya. Satu ketika itu bisa dikembangkan, Bu. Gimana, Pak? Bisa dikembangkan begini maksudnya. Panjenengan satu ketika pasti akan merasakan akan banyak orang yang bertanya, terutama lingkungan sekitar. Bu, videonya kok iso gerak-gerak ngono, Bu. Bu, itu kok iso hilang background-nya, Bu. Menjelaskannya kan bolak-balik. Iya. Ada satu orang selesai nanya, satu orang yang lain nanya, orang lain nanya. Pada akhirnya panjenengan akan berpikir untuk membuat tutorial. Iya. Nah, itu sudah pikiran ya. Sudah. Ini kalau sudah berkembang seperti ini sudah jalan. Sudah Pak, saya punya pemikiran berarti saya harus buka laptop, kemudian caranya saya sampai browsing kan Pak, cari di YouTube. Caranya biar saya ada di sini laptop, terus saya menjelaskan. Iya, saya pengen gitu. Itu sudah pemikiran seperti itu sudah mulai tumbuh. Itu artinya rasa percaya diri panjenengan sudah mulai tumbuh seiring banyak teman-teman yang nanya. Iya. Daripada jelaskan bolak-balik. Bu, ibu ya kok iso gerak-gerak Bu? Iki lho, jalan aku sing belajar itu. Ada pikiran seperti itu? Ada. Oke. Penasaran ya. juga. Kapan-kapan itu bisa dijelaskan ya, Jelas, bisa diimplementasikan, bisa diwujudkan. Oke, sudah banyak obrolan kita. Saya ingin panjenengan menceritakan apa yang sudah baik, kompetensi apa yang sudah baik dari diri panjenengan.
kompetensi yang baik dalam diri saya adalah saya bisa menjadi guru yang berpihak pada murid. Ya, itu yang sudah pertama merasa banget sudah merasa sekali Oke, Pak. oke. Dengan cara tadi menuntun siswa, bukan hanya saya menuntut kognitif siswa supaya mendapatkan nilai yang bagus Pak, tetapi dengan melakukan pembiasaan Oke. itu bisa menumbuhkan karakter budi pekerti mereka Pak. Dan yang selalu saya ingatkan kepada anak-anak, percuma ilmu kamu tinggi, percuma kamu menjadi seorang yang sukses, Oke. berada dengan kedudukan tinggi tapi akhlakmu buruk. Kamu harus seimbang antara ilmu pengetahuan, kedudukan, dan budi pekerti. Sudah. Panjenengan merasa bahwa itu membekas banget ya? Iya Pak, saya sampaikan juga pada waktu upacara. Oke. Ilmu pengetahuanmu Upacara tidak depan akan. anak ya? Iya, waktu upacara. Ilmu pengetahuanmu harus seimbang dengan akhlakmu. Percuma kamu pintar kalau akhlakmu buruk. Artinya filosofi pembelajaran yang berpihak pada murid itu dalam diri panjenengan sudah betul-betul nyaman, mapan, Iya. ditempatkan di tempat yang baik, Iya. sudah baik dan terus untuk ditingkatkan. Seharusnya memang kita begitu. Betul ya. Oke, itu yang sudah baik, yang sudah panjenengan merasakan. Sekarang ada enggak ya dalam diri itu karena kompetensi yang bukan tidak baik tapi perlu ditingkatkan apa kira-kira? Saya tidak boleh terlalu banyak menggunakan modal ceramah. Oke. Itu Saya pembelajaran. iya. Kemudian saya juga tidak boleh menyamakan siswa saya Pak. Antara siswa menyamaratakan antara siswa saya yang memang bisa dengan yang membutuhkan pendampingan khusus dari saya Pak. Itu yang poin penting dari saya Pak. Dan saya tidak boleh hanya memberikan tugas tanpa saya memberikan petunjuk terlebih dahulu. Artinya kompetensi dari apa yang panjenengan sampaikan, kompetensi dalam diri yang perlu ditingkatkan adalah bagaimana saya harus bisa terus berinovasi. Iya Pak. Betul ya. Jadi saya tidak datang memberikan materi, tugas selesai. Tapi setiap hari ada sesuatu yang baru. Iya Pak. Oke. Seperti itu yang saya inginkan. Apa baru hal baru apa lagi nih? Hal baru itu. Iya Pak. Akhirnya muncul Oke. supaya besok pembelajaran ini kira-kira saya menggunakan media apa ya? Oke. Akhirnya. Dan itu memang perlu ditingkatkan, perlu dilatih terus, perlu konsisten Bu. Iya Pak. Karena kadang di satu Timbul. Iya Pak. titik, di satu titik kita merasa jenuh. Aduh lelah nih. Iya, itu Pak. harus dicas lagi nih. Ini Iya, baterainya Pak. kayaknya mau Iya. habis ini. Harus diinstal ulang ini. Oke, setelah panjenengan mengetahui apa umpan balik, ada yang perlu ditingkatkan yang sudah baik, kemudian ada enggak ya rencana atau harapan baru ke depan? Iya Pak. Saya harus mengubah sistem pembelajaran saya Pak. Saya Walaupun ini beberapa sudah berjalan kan? sudah Pak. Tapi memang kan semuanya bertahap Pak untuk proses. Saya ingin pembelajaran saya benar-benar lebih bagus kepada siswa. Saya bisa mengajak teman-teman sejawat saya untuk berkolaborasi. Oke. Saya ingin juga mengajak atau mengimplementasikan apa yang saya dapatkan pada teman-teman saya selain di sekolah juga di KKG Kecamatan. Di luar sekolah. Iya. Artinya rencana atau harapan awal ketika mengikuti Lokakarya 0 kemudian tidak ada perubahan, masih terus bersemangat. Iya Pak. Iya. Terus berubah. Iya. Gitu ya. Dan itu dijaga, konsistensinya dijaga. Oke Pak. Seperti yang saya sampaikan barusan, kadang kita berada pada titik jenuh di mana kita sudah merasa lelah. Iya Pak. Ada pasang surut. Bukan hanya panjenengan, saya juga kadang seperti itu. Aduh, laris ini ngapain sih kok gini? Iya Pak. Betul. Panjenengan rasakan Iya. gitu. Oke, ini mungkin ada tip Bu. Ketika panjenengan merasa seperti itu apa kira-kira? Lelah wes aku bendino boleh yang Anak-anak Pak. Peserta didik saya Pak. oke. Kalau saya merasa lelah, kemudian saya tidak melakukan inovasi, saya kasihkan kepada mereka Pak. Oke. Jadi yang menjadi semangatnya adalah ketika melihat mereka. Iya. Oke. Kalau mereka melihat pembelajaran saya yang seperti kemarin-kemarin yang pakai media, itu mereka kan semangat Pak. Kalau saya kembali ke diri saya yang kemarin, mereka akan lesu lagi Pak. Karena yang ditunggu mereka juga pembelajaran dari saya. Oke. Nah, ini mungkin bagian akhir Bu dari diskusi kita. Apa sih Bu yang panjenengan dapatkan setelah kita ngobrol panjang tadi? Banyak Pak. Banyak banget itu ya. Banyak sekali Apa? Pak, terutama masalah dokumentasi itu Oke. penting Pak. Baru sadar. Baru sadar. Selama ini kan saya pokoknya saya memberikan tanpa adanya dokumentasi. Kemudian yang kedua masalah pembelajaran yang disampaikan oleh Pak Muiz bahwa saya memang harus selalu meningkatkan kompetensi diri saya Pak. Dan yang terakhir masalah portofolio digital. Terima kasih Pak karena Pak Muiz awalnya saya tahu Google Sheet, saya mau belajar. Dan terima kasih tadi ilmu barunya. Ya.
nanti bisa dicoba. Iya. Akan ada ide baru kan Bu ya? Iya, Pak. Akan ada. Dan dari Pak Muiz, akhirnya pemikiran saya lebih berkembang Pak, bahwa saya yang biasanya di sini malah saya sekarang berkelana kemana-mana. Biasanya terkumpul dalam satu ruangan, ini sudah mulai. Iya, akhirnya muncul ide-ide nih Pak. Oh bener Pak Muiz, pengen tutorial loh dia. Nanti setelah mahir membuat tutorial, pasti saya yakin akan muncul ide baru. Apa itu? Ya biarkan mereka menemukan jodohnya sendiri. Tunggu Iya, lagi. iya. Itu yang seperti itu sudah pernah saya alami dan itu memang betul-betul terasa sharing dengan teman. Sharing, iya, kayak tutorial enak. Sudah jadi tutorialnya banyak. Akan ada ide baru lagi. Apa itu? Ya nanti panjenengan akan merasakan itu. Nanti banyak ya Bu ya, Iya. pelajaran kita. Dan yang terakhir Pak, Oke. sosok fasilitator nih Pak. Sosok orang pendamping kita itu penting. Seperti sosoknya Pak Muiz buat saya sekarang penting. Kenapa? Karena dengan Pak Muiz mendampingi saya menjadi termotivasi Pak. Oke. Penyampaian juga merupakan Ngobrol. iya. Awalnya tegang ya? Iya Pak, penyampaian yang disampaikan Pak Muiz juga enak sekali Pak, sehingga apa yang dengan sampaikan bisa saya serap langsung. Biasanya saya kan mikir Pak, maksudnya apa ya? Ternyata enggak kalau sama Pak Muiz. Dari sini juga bisa diaplikasikan ke pembelajaran ke kelas saya, bahwa yang saya sampaikan itu memang harus menarik Pak. Pak Muiz bisa menarik perhatian saya juga harus bisa. Alhamdulillah. Oke. Terakhir mungkin Bu, saya ingin panjenengan memberikan ada enggak ya harapan baru ketika ini kan akan berjalan beberapa bulan ke depan. Pendampingan seperti ini setiap sebelum lokakarya berikutnya akan ada pendampingan. Panjenengan punya harapan enggak ya Pak kalau pendampingan bagaimana kalau dulu? Ada enggak harapan mungkin? Harapan pendampingan Ya, itu Pak. harapan pendampingannya bagaimana kalau gitu Pak? Atau ada harapan baru yang lain apa? Terhadap saya terutama sebagai pendamping panjenengan sebagai pengajar praktik. Kalau harapan saya sebagai CGP kepada Pak Muiz sebagai pengajar praktek Pak, saya pengennya sih ada suasana baru berkumpul bersama Pak, tanpa di lembaga. Berarti sama dengan ini Bu, sama Bu Berarti iya. Bagaimana kalau di baru aku? Oke. Soalnya kalau bertemu dengan Pak Muiz banyak yang ingin saya tanyakan Pak, seperti itu Pak. Jadi kalau bisa ada momen-momen tertentu selain acara seperti ini. Selain di lembaga ya, Iya, selain di instansi, sehingga ada momen di mana kita bisa bebas bercengkrama, bercerita, berbagi, iya, belajar. Iya Pak. Kemarin saya lihat Pak Muiz dapat penghargaan dari Bu Kofifa. Itu juga kebanggaan buat saya Pak. Iya. Kebanggaan di mana itu? Saya suka Pak, saya senang ternyata pengajar praktek saya adalah orang yang hebat. Orang yang hebat, sukses, bisa mengembangkan diri sampai ke sana Pak. Sulit kan Pak? Saya ingin belajar ke Pak Muiz bagaimana sih caranya Pak gitu. Tangganya lewat mana? Jalannya Iya. lewat mana? Kalau di pendampingan individu seperti ini memang harus di instansi, memang harus di lembaga seperti ini. Karena kan sudah rule dari LMS dari bentuk belajar di luar itu nanti kita bisa bikin forum misalkan Pak diskusi Pak ngumpul sama CGP yang siap Pak, itu lah harapannya. Tapi sudah saya sampaikan ke Bu kita apa nanti teman-teman dikumpulkan, kita cocokkan waktu. Pas ketemu di mana ngobrol, kalau saya longgar insya Allah saya siap. Jadi tidak hanya Bu Ratna, Bu Ratna saja, beberapa CGP yang mulai kemarin kamu duluan di mana Pak harapannya? Ya nggak boleh Bu kalau pendampingan disambung. Tapi kalau di luar itu oke lah. Soalnya ngobrol sama Pak Muiz itu Pak beda Pak. Begitu. Iya, kayak apa ya Pak? Kayak selalu pengen ngobrol, kayak ada sesuatu hal yang menarik. Nanti kita atur waktu lah Bu ya. Iya, Diskusi dengan teman-teman di satu PP yang 6 orang. Ayo ngumpul kapan? Saya dengan senang hati berdiskusi dengan teman-teman itu senang. Iya. Selain suka diskusi juga, saya banyak belajar dari kemarin sekolahnya Bu Lila yang bangunannya saya tidak mau mengatakan umum tapi klasik, semangatnya luar biasa. Dengar cerita panjenengan yang awalnya Kota Karyano ciut, sekarang ini loh saya bukan menyombongkan diri tapi sudah pede bahwa saya bisa. Sebenarnya kita bisa Pak, tinggal menggali saja Pak. Cerita panjenengan bahwa dua anak Pak, rumahnya Pak Eko untuk belajar Pak itu kan motivasi. Dan itu secara individu membuat saya haru.
hubungan suami itu wah, luar biasa ternyata Pak. Panjenengan dengan